Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nadia Tilla Humairah dengan NIM 2111050300037 dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Umayyah. Yang pertama, masa kekhalifahan Muawiyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini merupakan pemerintahan kaum muslim yang mana berkembangnya itu setelah masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah dalam mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah ini memiliki basis rasional yang yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang bijaksana dalam menempatkan pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Selanjutnya adalah urutan Khalifah Umayyah 1. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana memerintah dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi hingga 60 Hijriah. Yang kedua ada Ibnu Muawiyah, yang mana memerintah dari tahun 60 Hijriah hingga 64 Hijriah. Yang ketiga ada Ibnu Hakam, yang mana memerintah dari tahun 64 Hijriah hingga 65 Hijriah. Yang keempat ada Ibnu Marwan, yang mana memerintah dari 65 Hijriah hingga 66 Hijriah. Dan yang kelima ada Ibnu Yazid, yang mana memerintah dari tahun 66 Hijriah hingga 86 Hijriah. Dan yang keenam ada Ibnu Abdul Malik, yang mana memerintah dari tahun 86 Hijriah. Selanjutnya adalah urutan Khalifah Umayyah kedua. Yang pertama ada Ibnu Abdul Malik, yang mana memerintah dari tahun 96 Hijriah. Dan yang kedua ada Ibnu Abdul Aziz, yang memerintah dari tahun 99 Hijriah. Yang ketiga ada Ibnu Abdul Malik, yang memerintah dari tahun 101 hingga 105. Dan yang keempat ada Ibnu Abdul Malik, yang mana memerintah dari tahun 105 hingga 125 dan Hijriah. Dan yang kelima ada Ibnu Yazid kedua, yang mana memerintah dari tahun 125 Hijriah. Dan yang keenam ada Ibnu Abdul Wahab II, yang mana memerintah dari tahun 126 Hijriah. Dan yang terakhir ada Ibnu Muhammad, yang mana memerintah dari tahun 745 Hijriah atau 745 atau 750 Masehi. Selanjutnya adalah pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama ada ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Yang pertama itu ibu kota sejak zaman Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin, ibu kotanya itu ada di Madinah. Nah, setelah Bani Umayyah ini mereka memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Terus yang kedua yaitu berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki atau kerajaan turun-temurun. Dan yang ketiga yaitu khalifah yang terkenal fanatik keagramannya. Dan yang keempat adalah kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya adalah organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama ada An-Nizamu Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua ada An-Nizamu Idari atau organisasi tata
atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga ada An-Nizamu Harbi, organisasi pertahanan. Dan yang keempat ada An-Nizamu Mal atau organisasi keuangan. Dan yang kelima ada organisasi Qadar atau organisasi kehakiman. Selanjutnya adalah keberhasilan para pemimpin Bani Umayyah 1. Yang pertama ada Abdul Malik, yang mana keberhasilan pencapaian beliau yaitu adalah memperbaiki bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Nah, beliau itu juga mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap pemerintahan. Yang kedua adalah Abdul Aziz bin Marwan, yang mana keberhasilan beliau yaitu membuat alat ukur sungai Nil dan membangun jembatan serta memperluas Masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga ada Hajjaj bin Yusuf, yang mana pencapaian beliau yaitu memperbaikan sistem irigasi yang dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak, sehingga kesuburan tanah pertanian itu terjamin. Dan beliau itu juga melarang keras orang yang pindah dari desa ke kota. Dan kehidupan ekonomi itu dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, timbang takaran dan ukuran. Yang keempat adalah Walid. Nah, kesejahteraan rakyat sangat diperhatikan pada masa itu, pada masa Walid. Beliau mengumpulkan anak-anak yatim dan memberi mereka jaminan hidup. Dan beliau juga memberikan menyediakan guru untuk mereka belajar. Dan untuk orang-orang yang cacat, beliau menyediakan pelayanan khusus dan memberikan gaji kepada karyawan-karyawan yang melayani orang-orang yang cacat. Dan yang terakhir adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pencapaian beliau yaitu beliau melakukan pembersihan harta di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah dan harta-harta yang pernah diberikan kepada orang-orang tertentu itu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Dan beliau memecat para pejabat-pejabat yang sewenang-wenangnya dan mengurangi pajak yang dipungut dari orang Nasrani, serta pajak yang dilakukan kepada orang Muslim itu dihentikan. Oleh karena itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dan beliau perbaikan lahan pertanian, memperbanyak pembangunan masjid, dan memperbanyak pembuatan jalan. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.